Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi terkait enzim, vitamin, dan hormon. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 2. Berikut adalah 3 uraian topik yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Topik yang pertama adalah kita akan membahas tentang enzim. Yang pertama adalah pengertian dari enzim. Enzim adalah biomolekul yang memiliki fungsi sebagai katalis yang ada pada suatu reaksi kimia. Katalis sendiri adalah senyawa yang mempercepat proses reaksi, sementara enzim tersebut tanpa habis bereaksi. Pada reaksi kimia, ada istilahnya substrat dan juga produk. Substrat itu sebagai molekul awal reaksi, dan enzim ini mengubah molekul tersebut menjadi molekul-molekul yang berbeda, yaitu disebut dengan produk. Produk adalah hasil dari reaksi kimia yang terjadi. Enzim memiliki beberapa contoh. Yang pertama yaitu amilase. Amilase adalah jenis enzim yang bertugas untuk mencerna karbohidrat kompleks berupa pati menjadi karbohidrat sederhana, yaitu glukosa. Berdasarkan bagian tubuh yang memproduksinya, enzim amilase ini ada 2 jenis, yaitu enzim amilase petialin dan amilase pankreas. Yang pertama ada enzim amilase petialin. Enzim amilase ini terdapat pada mulut, tepatnya pada kelenjar ludah, dan berfungsi untuk memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana di dalam mulut. Yang kedua, ada enzim amilase pankreas. Enzim amilase pankreas ini diproduksi oleh pankreas itu sendiri dan berfungsi untuk melanjutkan kerja amilase petialin dalam mencerna gula yang masuk ke dalam usus halus. Yang kedua, ada protease. Protease ini merupakan enzim yang disekresikan oleh lambung, pankreas, dan usus halus. Fungsi pada enzim protease ini adalah untuk memecah protein menjadi asam amino pada saluran pencernaan. Enzim protease ini juga memiliki peran dalam proses pembekuan darah, pembelahan sel, dan daya tahan tubuh. Yang ketiga ada enzim lipase. Enzim lipase ini salah satu enzim pencernaan manusia yang diproduksi oleh pankreas, mulut, dan juga lambung. Enzim ini memiliki fungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gula alkohol, atau disebut juga gliserol. Yang keempat adalah laktase. Laktase adalah enzim yang bertanggung jawab untuk mencerna gula susu atau laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Enzim laktase ini diproduksi oleh enterosit atau sel-sel epitel pada usus halus. Yang kelima adalah maltase. Maltase ini diproduksi oleh usus halus dan bertanggung jawab untuk mencerna maltosa menjadi gula sederhana atau glukosa. Glukosa ini akan digunakan oleh tubuh sebagai sumber energi. Namun, jika tidak digunakan, glukosa akan disimpan dalam bentuk glikogen di dalam hati untuk dijadikan sebagai energi cadangan. Selain diproduksi oleh usus halus, enzim maltase ini juga dapat ditemukan pada bahan pangan nabati seperti biji-bijian, ubi jalar, dan juga gandum. Yang keenam ada sukrase. Sukrase ini enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsi dari enzim sukrase ini adalah untuk mencerna sukrosa. Sukrosa ini gula yang kerap ditemukan pada sayuran dan buah-buahan, menjadi glukosa dan fruktosa untuk mempermudah sistem metabolisme tubuh dalam mengolah gula untuk menghasilkan energi. Terdapat enzim-enzim yang lain selain keenam enzim yang telah disebutkan, yaitu ada enzim estalase yang berfungsi untuk memecah protein elastin. Yang kedua adalah enzim nuklease, yaitu enzim yang bertanggung jawab untuk mencerna asam nukleat menjadi nukleotida serta nukleosida. Lalu selanjutnya ada enzim fosfolipase. Enzim ini berperan untuk mengurai ikatan fosfolipid menjadi asam lemak dan fosfat. Lalu yang terakhir ada enzim karboksipeptidase
yang bertanggung jawab untuk memecah protein menjadi asam amino. Lalu yang selanjutnya adalah struktur pada enzim. Enzim memiliki struktur yaitu sisi aktif dan sisi alosterik atau sisi pengatur. Sisi aktif pada enzim ini dapat ditempeli oleh substrat supaya substrat ini dapat direaksikan oleh enzim dan membentuk suatu produk. Sisi aktif pada enzim ini bersifat spesifik, yaitu hanya bisa ditempeli oleh substrat yang sesuai, sedangkan sisi alosterik pada enzim kebalikan dari sisi aktif, yaitu tidak dapat ditempeli oleh substrat, tapi dapat ditempeli oleh inhibitor atau penghambat. Secara kimiawi, enzim tersusun atas dua komponen, yaitu komponen protein dan komponen bukan protein. Suatu komponen enzim dikatakan lengkap jika tersusun dari dua komponen, yaitu protein dan non-protein, disebut dengan holoenzim. Yang selanjutnya adalah jenis pada enzim, yaitu yang pertama ada enzim amilase, yang kedua ada enzim renin, yang ketiga ada enzim lipase, yang keempat yaitu enzim katalase, yang kelima adalah enzim lisozim, yang keenam adalah enzim pepsin. Kesimpulannya adalah enzim merupakan zat yang berperan untuk mempercepat reaksi kimia atau sebagai katalis. Berfungsi juga untuk mempercepat reaksi biologi atau sebagai biokatalis. Enzim terdapat banyak sekali jenisnya dan cara kerja berbagai jenis enzim sudah disesuaikan dengan fungsi dan peranan masing-masing jenis enzim dalam tubuh kita. Vitamin adalah senyawa organik yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah kecil untuk menjaga kesehatan dan fungsi normal. Dalam menjaga kesehatan, penting untuk memastikan bahwa tubuh mendapat berbagai jenis vitamin yang diperlukan melalui makanan seimbang atau suplemen. Contoh vitamin yang diperlukan oleh tubuh manusia yaitu yang pertama, vitamin A. Ditemukan dalam wortel, bayam, hati, telur, dan produk susu. Yang kedua, vitamin B. Terdapat dalam daging, ikan, biji-bijian, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan produk susu. Yang ketiga, vitamin C. Sumbernya meliputi jeruk, stroberi, tomat, brokoli, paprika, dan sayuran hijau. Yang keempat, vitamin D. Dapat diperoleh dari paparan sinar matahari langsung, serta makanan seperti ikan berlemak, kuning telur, dan produk susu yang diperkaya. Yang kelima, vitamin E. Ada dalam minyak nabati, kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran hijau, dan produk sereal. Dan yang keenam, vitamin K. Terdapat dalam sayuran hijau, kubis, brokoli, hati, dan produk susu. Selanjutnya, jenis vitamin. Secara umum, vitamin dibedakan menjadi dua jenis, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K akan disimpan di jaringan hati dan lemak setelah diserap dari makanan. Sedangkan vitamin yang larut dalam air seperti vitamin C dan vitamin B kompleks akan dikeluarkan melalui urin dan feses bila jumlahnya berlebihan sehingga tidak disimpan dalam tubuh. Kesimpulan dari vitamin adalah bahwa mereka adalah senyawa organik yang diperlukan dalam jumlah kecil oleh tubuh untuk menjaga kesehatan dan fungsi normal. Vitamin membantu dalam berbagai proses biokimia, termasuk metabolisme energi, pembentukan jaringan, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Karena tubuh manusia umumnya tidak dapat memproduksi vitamin dalam jumlah yang cukup. Penting untuk memperolehnya melalui makanan seimbang atau suplemen. Kurangnya vitamin dalam diet dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, sementara asupan yang cukup mendukung kesehatan optimal. Makanan yang kaya akan berbagai jenis vitamin membantu memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan untuk fungsi yang optimal.
Hormon adalah senyawa kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin yang terdiri dari beberapa kelenjar dalam tubuh. Manusia memiliki berbagai jenis hormon, yang masing-masing memiliki peran penting dalam menunjang kinerja tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ, termasuk organ reproduksi. Selain itu juga gangguan hormon dalam tubuh berpotensi menimbulkan sejumlah penyakit, tergantung hormon atau kelenjar apa yang mengalami gangguan. Misalnya, jika gangguan terjadi pada kelenjar adrenal, Anda bisa mengalami masalah pada tekanan darah, metabolisme, dan fungsi ginjal. Contoh hormon. Yang pertama, hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan diproduksi oleh kelenjar pituitari di otak. Hormon ini memiliki fungsi untuk mendorong proses pertumbuhan anak-anak dan remaja. Sedangkan orang dewasa menggunakan hormon ini untuk menjaga sistem metabolisme. Kedua, hormon tiroid. Fungsi hormon tiroid pada manusia adalah sebagai pengatur metabolisme tubuh. Bukan hanya itu saja, tiroid juga mengatur penggunaan lemak dan karbohidrat dan mengatur denyut jantung dan suhu tubuh. Gangguan akibat kelenjar tiroid akan menyebabkan penyakit tiroid seperti hipotiroidisme maupun hipertiroidisme. Selanjutnya, yang ketiga ada hormon kortisol. Hormon kortisol berfungsi untuk pengendali stres karena hanya akan dikeluarkan tubuh dalam keadaan stres. Keempat, hormon reproduksi. Sesuai namanya, hormon reproduksi sangat berpengaruh pada fungsi seksual dan kesuburan. Terdapat dua jenis hormon dalam reproduksi, yaitu testosteron yang terdapat pada pria dan progesteron yang terdapat pada wanita. Kelima, hormon insulin. Hormon insulin berfungsi menurunkan kadar gula darah, asam lemak bebas, dan asam amino. Insulin akan menggunakan gula sebagai sumber energi sehingga tubuh dapat melakukan aktivitas dengan baik. Keenam, hormon aldosteron. Hormon aldosteron adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar adrenal. Hormon ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Jenis hormon. Pertama, hormon pertumbuhan. Kedua, hormon pelepas. Ketiga, kortikotropin. Keempat, dopamin. Kelima, hormon pelepas gonadotropin. Keenam, somatostatin. Dan yang terakhir yaitu hormon pelepasan tirotropin. Kesimpulan dari hormon yaitu hormon saat ini secara kasar mencakup aspek fundamental dari senyawa ini sebagai molekul pemberi sinyal yang diperlukan untuk membawa sinyal ke jaringan target. Namun secara umum tidak dapat diterapkan karena definisi tersebut tidak membedakannya dari jenis molekul pemberi sinyal lainnya. Hal ini kemungkinan besar tidak mungkin dilakukan karena beberapa sitokin, faktor pertumbuhan, dan faktor auditoid memiliki karakteristik dan fungsi hormon dalam keadaan tertentu.